Polisi tembakan gas air mata saat tawuran antar mahasiswa di kampus UMI Makassar, Sulawesi Selatan. Selebgram Doni Salmanan akan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan aplikasi Quotex. Ukraina menolak rute evakuasi yang ditawarkan Rusia. Perundingan putaran ketiga terancam gagal. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi terkait aksi brutal geng motor di Depok yang mengakibatkan 3 warga menjadi korban sabetan senjata tajam. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, aksi brutal geng motor kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Mereka menyerang rumah, warung, dan membuat 3 warga luka-luka terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman kamera pemantau yang terpasang di rumah warga di sekitar lokasi kejadian, sekelompok gangster datang membawa senjata tajam. Anggota gangster langsung menyerang warga menggunakan senjata tajam yang mereka bawa. Warungnya mas? Ya ini acak-acakan roti ini, sama ini nih babat, sama orang yang lagi beli rokok tuh, bacok ininya nih, tangannya. Yang bapak tahu ada berapa korban sih pak kena bacok itu pak? Satu ya? Jadi ketemu orang main ini aja. Senjata tajam mereka? Senjata tajam, bawa samurai, parang, samurai. Aksi brutal geng motor ini tanpa adanya alasan yang jelas. Ada 2 motor yang dikendarai oleh 3 orang. Terus ini ngamuk cara babi buta begitu. Saya juga tidak tahu permasalahannya apa. Bahkan mengganggu para pedagang juga yang tadi. Setelah itu langsung berlarian ke arah Kapri. Mereka membawa senjata tajam? Hingga saat ini, Satreskrim Polrestro Depok masih menyelidiki dengan memeriksa hasil rekaman kamera pemantau dan sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kerap dimarahi dengan kata-kata kasar, seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur sakit hati hingga tega membunuh adik iparnya. Korban tewas dengan 35 luka tusukan di sekujur tubuh. Usai membunuh adik iparnya, Bambang langsung ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku membunuh korban lantaran sakit hati akibat kerap dimaki korban dengan kata-kata kasar. Dari olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi memastikan pelaku bertindak seorang diri. Pembunuhan ini dilakukan setelah keduanya bertengkar hebat hingga berujung duel maut. Korban selama ini dianggap oleh pelaku telah menyampaikan kata-kata yang kasar, kemudian menyinggung perasaan, padahal mereka adalah saudara yang tinggal dalam satu rumah. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan niat dari pelaku sendiri. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Sementara pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Kasus tewasnya wanita hamil di Tegal, Jawa Tengah yang jasadnya ditemukan di sawah akhirnya terungkap. Korban dibunuh kekasih karena menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban.
Tanija tidak mampu menahan sedih saat jenazah cucunya Narti Dwiyanti tiba di rumah duka di desa Sekarang Sembung, Songgong, Brebes, Jawa Tengah. Wanita 19 tahun ini ditemukan tewas dalam kondisi hamil 6 bulan. Berdasarkan fakta kehamilan korban, penyelidikan polisi mengarah kepada kekasihnya Aji Setiawan. Warga desa Bedug, Pangkah, Kabupaten Tegal ini membunuh kekasih yang sudah 2 tahun dipacarinya lantaran menolak bertanggung jawab. Setelah korban memberitahukan kepada tersangka bahwa dirinya tengah hamil dan tersangka merasa tidak sanggup untuk bertanggung jawab dan membiayai korban, sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Sebelumnya, warga Dukuh Turi Tegal digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda tanpa identitas di persawahan. Sebelum penemuan mayat, warga sempat mendengar suara motor dan keributan di lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pria pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dibuang ke semak-semak di Kecamatan Arcamanik, Bandung. Pelaku bahkan sempat membawa jasad korban berkeliling Bandung dengan sepeda motor. Misteri penemuan jasad wanita di semak-semak di Kelurahan Cisaranten, Kulon, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat pada 3 Maret lalu akhirnya terungkap. Identitas jenazah bernama Risna Aprialandi alias Nanai Berlin. Kapolrestabes Bandung Kombes Aswin Sipayung menyatakan pembunuh Nanai berjumlah 2 orang dan telah ditangkap. Menurut keterangan tersangka, sebelum dibunuh korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku karena tersinggung salah seorang pelaku pun mencekik korban hingga tewas. Sebelum membuang jenazah korban, pelaku sempat membawa mayat Nanai berkeliling Bandung menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, warga Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pekarangan rumah. Mayat berjenis kelamin perempuan dan hanya memakai 1 sepatu. Awalnya warga menduga jasad hanya tumpukan kain. Namun setelah didekati ternyata perempuan sudah tak bernyawa. Diduga korban dibuang pelaku pada tengah malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok mahasiswa terjadi di kampus UMI, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi melepaskan tembakan air mata untuk membubarkan tawuran. Puluhan mahasiswa dari fakultas yang berbeda saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar Senin petang. Aparat Polsek Panakukang dan tim penikam Polrestabes Makassar berulang kali melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan 2 kelompok mahasiswa. Para mahasiswa yang semula saling serang kocar-kacir menghindari tembakan gas air mata. Personil Polsek Panakukang beserta teman-teman dari Polrestabes Makassar, kami datang ke kampus UMI karena mendapat informasi ada keributan di kampus UMI. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari pihak kampus dan kesadaran dari adik-adik dari fakultas UMI, keributan berhasil diselesaikan. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan. Diduga bentrokan dipicu dendam lama. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, personel kepolisian disiagakan di area kampus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa menuntut janji Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam 1 tahun pemerintahannya. Unjuk rasa pun berujung ricuh. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat masa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Masa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas.
Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama 1 tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai 1 tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji 1 tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriusannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Massa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan massa. Ya, dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya. Ya. Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun lebih kurang. Usai ditemui, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. News melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online dan taksi online berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Massa menuntut kenaikan tarif ojol serta jaminan keamanan dan kesejahteraan mitra pengemudi. Selamat datang. Ratusan pengemudi ojek dan taksi online ini menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Massa menuntut penyesuaian kenaikan tarif dari Rp6.400 menjadi Rp8.000. Massa juga meminta kepada Ganjar dan Pemda memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Selain itu, ratusan pengemudi ojek dan taksi online ini juga mengumpulkan tanda tangan menuntut pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi pengemudi. Aksi dari ojol untuk tarif biar sesuai gitu. Kesejahteraan juga dipikirkan oleh pimpinan kita. Aksi demo pengemudi ojek dan taksi online ini dimanfaatkan untuk melakukan vaksinasi booster yang dibuka oleh Dokes Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Truk tangki pengangkut cairan kimia yang terguling di Jalan Raya Anyar Cilegon, Banten menimbulkan bau tak sedap. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.